Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Prasetyawati. Saya adalah salah satu dosen teknik perkapalan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Perkenankan, kali ini saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen risiko. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah manajemen risiko merupakan mata kuliah wajib pada teknik perkapalan, yaitu mata kuliah pada semester gasal, yaitu semester 5 dengan kode 20 WP 2713650 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa diajarkan tentang konsep dan peran manajemen risiko, kemudian bagaimana mengidentifikasi risiko, mengukur risiko dengan metode-metode penilaian risiko, terutama yang berkaitan dengan bidang perkapalan, sehingga mahasiswa dapat melakukan penanggulangan risiko dan mitigasinya. CPL pada mata kuliah ini antara lain CPL 7, yaitu mampu mengintegrasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam melakukan kajian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengambilan keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisa data dan informasi untuk penyelesaian masalah di bidang teknik perkapalan. CPL 8 menerapkan prinsip rekayasa berbasis matematika dan sains untuk menyelesaikan masalah manajemen produksi kapal, rekayasa kompleks di bidang perkapalan, perancangan dan pembangunan kapal maupun bangunan apung lainnya. Kemudian CPL 9 melakukan penelitian masalah keteknikan berbasis literasi data sesuai kaidah metode ilmiah. Kemudian CPL 10 mampu memilih alternatif solusi untuk masalah rekayasa kompleks di bidang pembangunan kapal maupun bangunan apung lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya yang berpengaruh. Kemudian CPL 11 mampu menerapkan teknologi dan pengetahuan dalam pelaksanaan bidang perancangan kapal dan bangunan apung lainnya. Sedangkan CPMK pada mata kuliah manajemen risiko ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep risiko dan manajemen risiko. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep probabilitas dalam manajemen risiko. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko dan melakukan penilaian terhadap suatu risiko. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metode-metode pengukuran risiko. CPMK 5, mahasiswa mampu memberikan rekomendasi mitigasi untuk kasus-kasus bidang perkapalan.
Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain Gilbert S. Oman and Elaine M. Fosman dalam bukunya Risk Assessment and Risk Management. Kemudian Yakov Haynes dalam bukunya Risk Modeling, Assessment and Management. Kemudian Guideline for Process Hazard Analysis, Hazard Identification and Risk Analysis oleh Nigel Hayat. Ada beberapa referensi lain yang digunakan sebagai penunjang juga dalam mata kuliah ini. Kemudian untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan model pembelajaran yang aktif dalam melibatkan peran dan keaktifan mahasiswa melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi, studi kasus, dan penugasan. Dalam sistem pembelajaran sinkronus dilakukan tatap muka di ruang kelas, kemudian juga dilakukan melalui Zoom meeting dan juga melalui Google Meet. Sedangkan asinkronus dilakukan melalui e-learning UM Surabaya dan juga melalui WA Group. Sedangkan penilaian yang dilakukan terhadap mata kuliah ini meliputi UAS 30%, UTS 20%, tugas 30% dan keaktifan 20%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah ini. Berikutnya kami berikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah manajemen risiko. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya. Kalau sudah kemarin formal safety assessment sudah kita pelajari, hari ini kita coba studi kasus kecelakaan kapal, ya. Ini yang kelihatan gambarnya apa? Ada kapal yang sepintas saja kita lihat itu kelihatan kalau bebannya penuh gitu ya, bebannya penuh. Nah, jadi ini kejadian kecelakaan kapal Sinar Bangun. Kalau mungkin kalian googling gitu ya, pasti ada di media sosial ya. Jadi ini kondisi ketika kapal belum berangkat. Nah, kecelakaannya dia apa? Bisa dibaca sendiri. Tapi yang mau dia sampaikan adalah data kecelakaan kapal itu terrecord, ya, semuanya terrecord. Ada di KNKT. Tadi KNKT ada yang tahu? Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Bu. Ya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Jadi semua yang berkaitan dengan transportasi, baik itu darat, laut maupun udara, itu ditangani oleh KNKT. Sehingga KNKT punya datanya semua, mau itu penerbangan, di darat bisa kereta api, di laut kapal, ya, ada di sini. Nah, dari grafik yang terlihat
dibandingkan dengan tahun 2003 ya. 2003 totalnya seperti itu ya, seperti itu. Sementara di 2008 meskipun turun dari 2007 ternyata dibandingkan mana ya kan? Hilmi kapal Kanda sekian persen, Subrukan sekian persen, Terbakar sekian persen ya. Kira-kira persentase paling tinggi dari mana? Kapal tenggelam. Sementara dari grafik yang sisi kanan itu jadi berdasar bulan ya. Di 2003 bulan apa? 2004 dengan warna ungu itu bisa kelihatan di bulan Januari, Februari, Maret dan sebagainya itu seberapa levelnya itu kelihatan ya. Nah, sebenarnya dari bulan ini gitu ya, dari bulan ini bisa juga kita ngambil bukan satu kesimpulan. Kenapa pada bulan-bulan tertentu kecelakaan itu tinggi? Kira-kira apa? Cuaca ya. Makanya kenapa di sini dimunculkan juga bulannya, karena bisa kita pelajari apakah pada bulan-bulan tertentu ketika cuaca itu sedang tidak bagus misalnya cuaca buruk sebagainya, apakah pengaruh terhadap kecelakaan kapal? Karena di slide berikutnya kita bisa lihat ini adalah grafik korban jiwa dan korban barang ya, korban jiwa dan kerugian barang dari kejadian kecelakaan. Nah, dari sini juga tampak ya, dari 2003 sampai 2008 itu grafik tertingginya dari mana? Hah? Dari mana ini? 2006 dengan jumlah 223 ya, 223. Dan kelihatan dari jumlah korban jiwa itu berapa, juga dari sisi kerugian material ya. Paling tinggi di 2006. Kemudian dari grafik yang sebelah kanan itu berdasar apa? Kecelakaan menurut kategorinya ya, berdasar kategorinya. Jadi ada kapal tenggelam, jadi penyebabnya kenapa dan sebagainya, kenapa tenggelam, kemudian tabrakan dan sebagainya. Ini datanya berdasarkan warnanya ya. Dari sini persentasenya bisa kelihatan, persentase terkecil itu penyebabnya apa dan terbesar penyebabnya apa. Kalau dari sini paling besar apa? Berapa persen? Kalau yang terendah? Ada berapa persen? 13% ya, kelihatan ya di situ ya. Nah, jadi di sana itu kejadian kecelakaannya tenggelam, tabrakan dan sebagainya.
tenggelam dan sebagainya. Masih sama. Nah, ternyata KMKT juga punya data terkait tidak hanya tahun berapa, kecelakaannya apa, penyebabnya apa, kerugiannya berapa, kerugiannya itu barang berapa, korban jiwa berapa, tapi juga ada data ukuran kapal, jenis kapalnya apa, ukurannya berapa. Ini misalkan di sini tanda garis dibedakan ya berdasar tanda garis, tanda titik dan sebagainya. Jadi kalau ada titik-titik berarti kapal berapa GT? 7 sampai 3, 7 sampai 35, sampai 35 ya. Jadi nanti kita bisa melihat tahun 2003 itu kapal dengan GT 7 sampai 35 itu berapa yang mengalami kecelakaan? Jumlah kecelakaannya itu ya berapa? Demikian juga tahun 2004 dan seterusnya sampai 2008. Kemudian GT yang lain, misalkan GT-nya di atas 500. Tahun 2003 ada nggak? 2006 ada nggak? 2008 ada nggak? Itu bisa kelihatan dari sini. Ya. Dari sini bisa dipahami? bisa Yang berikutnya itu juga jenis kapalnya ya. Tadi berupa grafik, sekarang diagram sehingga tampak sekali di sini apa yang paling tinggi. kapal tradisional. Kapal tradisional ya. Kira-kira menurut kalian kenapa kapal tradisional itu? Izin bertanya Bu Dian, Ya Al. apa bedanya FSD sama Hidra? Oke ya, Al dan teman-teman yang lain tadi pertanyaannya apa bedanya FSE dan metode Hirag ya. Jadi bisa dianalogikan seperti ini. Misal di satu kota itu ada kejahatan, misalnya ada kejahatan. Nah, FSE itu kemudian ketika ada kejahatan itu apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Misalnya wali kota misalkan membuat satu aturan gitu ya, bersama tim membuat satu aturan supaya kejahatan itu tidak terjadi. Jadi aturan terkait gitu ya. Misalnya aturan kemudian pakai teknologi apa supaya minim kejahatan. Nah, sedangkan Hirag ketika ada kejadian kejahatan di satu kota, apa yang segera harus dilakukan? Misal, panggil call center, ya, panggil polisi lah ya. Saat itu panggil polisi, karena harus segera ditangani kejahatan itu. Terus ditangkap, apa namanya, penjahatnya ditangkap. Itu analoginya. Dari sini bisa menggambarkan bedanya FSE sama Hirag. Ini sama-sama metode yang kita pakai di manajemen risiko. Ya. Jadi kalau FSE kemudian ketika ada seperti ini tadi, ya, ketika ada ini, ketika ada kecelakaan itu tadi,
maka kemudian ada action setelahnya. Apa yang harus kita buat? Aturan apa yang harus dibuat supaya ini enggak terjadi lagi? Atau kita harus pasang teknologi apa? Gitu ya, supaya kejadian itu tidak terulang. Nah, sedangkan Hira, kalau ada begini, maka actionnya misal kemudian ada perhitungan gitu ya, dihitung kayak ini KNKT segera mendata gitu ya. KNKT segera mendata berapa jumlah penumpang sesuai manifestnya. Gitu ya. Kemudian kondisinya penumpangnya bagaimana? Berapa persen korbannya? Apa ada yang selamat? Gitu ya. Kemudian pelaporannya bagaimana? Jadi action yang segera dilakukan pada saat itu. Ya, supaya mencegah nanti apa yang harus dilakukan. Nah, kalau FSA lebih ke kemudian aturan yang muncul untuk tindak lanjutnya ini apa, supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau ada pertanyaan lagi? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, jadi review hari ini tadi selain perbedaan FSE sama HIRAK gitu ya, beberapa hal bisa kita lihat tadi bahwa penyebab kecelakaan kapal yang dari tahun ke tahun itu dari 2003 ya, bukan dari tahun ke tahun, dari 2003 sampai 2008 faktanya mengalami kenaikan. Penyebabnya apa? Sudah diinvestigasi. Ya. Sehingga kalian mungkin yang sebagai nanti setelah belajar manajemen risiko ya, paham ilmunya, maka tahu bagaimana mengukur risiko. Kemudian penanggulangannya seperti apa. Ya. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup. Budian akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.